Halo siswa kelas 7, kali ini kita akan membahas uji kompetensi bab 3 yaitu mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Kita mulai ya pembahasannya dari soal nomor 1 pilihan ganda. Hasil dari percobaan larutan asam dan basa dapat dilihat pada tabel berikut. Perubahan warna yang ditunjukkan dari setiap indikator memberikan hasil bahwa jenis larutan tersebut adalah. Nah, di sini kita bisa melihat indikatornya adalah indikator alami dari bahan-bahan alami, ada kunyit, kembang sepatu, dan kubis merah. Kunyit ini menghasilkan perubahan warna, berarti dia menguji suatu zat, kemudian zat itu diteteskan atau diberikan indikator alami ini. Kemudian indikator alami ini akan menunjukkan perubahan warna. Ekstrak kunyit menjadi kuning tua, kembang sepatu menjadi merah, kubis merah menjadi merah muda. Nah, berdasarkan perubahan ini, zat yang diuji oleh indikator alami menunjukkan larutan atau zat tersebut bersifat asam ya. Ini menunjukkan asam. Namun, jika ekstrak kunyit itu diuji dengan larutan yang bersifat basa, maka ekstrak kunyit itu akan berubah warna menjadi jingga, bukan kuning tua. Kemudian jika kembang sepatu, dia akan berubah menjadi hijau ya, kalau basah. Kemudian kubis merah akan berubah menjadi larutan berwarna hijau kekuningan. Sehingga jawaban nomor 1 adalah yang A. Soal nomor 2. Perhatikan perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari berikut. Perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita di sini disuruh mencari perubahan kimia. Ingat, perubahan kimia itu harus menghasilkan perubahan warna, menimbulkan bau, berasal dari proses pembakaran, dan juga pastinya menghasilkan zat baru ya. Kita cari pada beberapa pernyataan berikut. Es mencair ini jelas bukan. Lilin menyala. Nah, di sini lilin menyala ini agak rancu ya, antara dia sumbu lilinnya ataukah lilin yang mencair. Jadi ini kita keep dulu. Kemudian yodium menyublim. Nah, di sini dari kata menyublim jelas dia bukan. Besi berkarat ya, ini pasti karena dia ada perubahan ya, dari awalnya besi biasa menjadi berkarat, ada reaksi kimianya. Kemudian fermentasi karbohidrat ya, jelas ini mengalami perubahan warna dan menghasilkan zat baru. Jadi yang 4 dan 5 sudah pasti. Coba kita lihat di optionnya 4 dan 5. Yang mengandung 4 dan 5 yang lengkap hanya option D ya, 4 dan 5. Yang lainnya di sini hanya 1, berarti 2 lilin menyala ini juga termasuk. Ya, jadi jawaban yang nomor 2 adalah yang D. Berarti yang dimaksud nomor 2 ini adalah sumbu lilinnya yang terbakar. Itu akan menghasilkan bau. Soal nomor 3. Berikut merupakan sifat kimia dari logam tembaga adalah. Nah, di sini kita disuruh mencari sifat kimia ya. Sifat kimia dari logam tembaga. Yang A warnanya kuning kecoklatan, dapat bereaksi dengan oksigen, mudah dibengkokkan, dapat menghantarkan arus listrik. Nah, di sini kita mencari sifat kimia. Sifat kimia itu berbeda dengan sifat fisika. Sifat fisika misalnya itu wujud zat, warna zat, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, titik didih, dan titik lebur. Jadi kita cari yang di luar itu. Jadi kalau warna dia termasuk sifat fisika. Salah. Berinteraksi dengan oksigen. Wah, ini sifat kimia. Kemudian mudah dibengkokkan, berarti sifat fisis dia, fisika. Dapat menghantarkan arus listrik, berarti sifat fisika juga. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 4. Campuran pasir dan kerikil dapat dipisahkan berdasarkan sifat fisik. Ya, kita cari apakah warna, bukan, berat jenis bukan, ukuran, ya ini bisa jadi karena pasir dan kerikil mempunyai ukuran yang jauh berbeda ya. Jadi dia bisa dipisahkan karena ukurannya yang berbeda, sehingga bisa misalnya disaring atau difiltrasi. Ukuran berat jelas tidak ya. Yang jelas kentara sekali di sini dapat dipisahkan berdasarkan ukurannya, yang C. Soal nomor 5.
Perhatikan pernyataan berikut. Contoh dari perubahan fisika berdasarkan contoh peristiwa tersebut ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini ditekankan pada perubahan fisika. Jadi, perubahan fisika itu berkebalikan dengan perubahan kimia. Sehingga kita mencari yang tidak menghasilkan warna, tidak menghasilkan zat baru, dan juga tidak menghasilkan bau, dan bukan merupakan proses atau tidak berasal dari proses pembakaran. Kita lihat tanah liat diubah menjadi batu bata. Nah, karena tanah liat hanya diubah bentuknya saja, ini berarti termasuk perubahan fisika. Kemudian kertas dibakar, jelas tidak. Kapur barus menyublim, ini perubahan fisika. Kedelai dijadikan tempe, ini kimia ya. Jadi yang benar adalah yang 1 dan 3, yang B. Nomor 6. Komponen penyusun warna tinta hitam dapat dipisahkan dengan cara. Nah, untuk memisahkan komponen penyusun warna tinta hitam ini, kita dapat menggunakan cara kromatografi ya. Karena tinta hitam sebenarnya terdiri dari berbagai macam warna, sehingga kita bisa pisahkan dengan kromatografi. Soal nomor 7. Penjernihan air dengan cara melewatkan melalui pasir, kerikil, dan ijuk menggunakan prinsip menggunakan bahan pasir, kerikil, dan ijuk. Prinsip yang digunakan sama dengan prinsip penyaringan atau filtrasi. Soal nomor 8. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan beberapa zat yang tergolong ke dalam unsur antara lain. Jadi di sini kita disuruh memilih unsur ya. Unsur di sini adalah yang bagian C, yaitu karbon, unsur C, oksigen, unsur O, dan juga hidrogen, unsur H. Jawabannya adalah C. Yang lain seperti garam, gula, air itu termasuk ke dalam senyawa, bukan unsur. Soal nomor 9. Perhatikan benda berikut. Di sini ada 2 gambar. Pernyataan yang benar dari kedua gambar tersebut adalah, nah, jadi di sini ada sebuah balon di mana di dalamnya terdiri dari gas ya, benda gas. Kemudian yang gambar yang di sebelahnya itu kurang jelas ya. Jadi kita berangkat dari gambar yang pertama saja. Jadi gambar yang pertama itu menunjukkan adanya gas di dalam balon ini. Berarti kita disuruh untuk menentukan sifat gas yang ada pada gambar pertama ini ya. Ini gambar 1, ini gambar 1. Kita lihat dari bentuknya gambar 1. Bentuk benda gas gimana? Apakah tetap atau berubah-ubah? Ya, jelas berubah-ubah. Berarti kita pastikan jawabannya adalah di option C atau D. Kemudian kita lihat volumenya. Bagaimana sifat volume dari benda gas? Benda gas mempunyai volume yang berubah-ubah juga. Jadi berada di option C dan D. Namun di sini kita tidak bisa membandingkan dengan gambar nomor 2 karena tidak terlalu jelas ya gambarnya ini adalah gambar apa. Sehingga kita menjawab yang C dan yang D. Soal nomor 10. Berikut nama beberapa zat. Di antara zat-zat tersebut yang termasuk campuran adalah nomor. Nah, di sini yang termasuk campuran adalah yang udara. Karena dia terdiri dari beberapa senyawa ya. Air laut. Nah, yang benar 1 dan 3 yang bagian A. Sedangkan gula pasir dan air buni ini adalah termasuk senyawa dan emas termasuk unsur. Nomor 11. Jika anak menyalakan lampu lilin, perubahan kimia yang terjadi adalah berarti perubahan kimia ya. Pastinya harus menghasilkan bau dan juga zat baru atau melalui proses pembakaran dan fermentasi. Nah, melelehnya lilin yang dibakar tidak, membekunya lilin pada bagian bawah itu tidak, terbakarnya sumbu lilin yang menyala. Nah, ini benar. Terbentuknya cairan lilin bening sekitar nyala api, ini salah. 12.
Sebuah senyawa disusun oleh 1 atom magnesium dan 2 atom oksigen. Rumus kimia senyawa tersebut adalah, berarti kita lihat dari beberapa rumus kimia ini yang terdiri dari 1 atom magnesium. Magnesium itu lambangnya Mg. Berarti kita cari yang Mg-nya 1 ya. Mg magnesium, berarti di sini karena 1 dia tidak ditulis. Kemudian 2 atom oksigen, berarti ini O adalah oksigen. 2 atom, oksigennya ada 2. Jadi yang benar jawabannya nomor 12 adalah yang D. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan tersebut menunjukkan pemisahan campuran dengan metode. Nah, di sini kita lihat ada tinta yang diteteskan di bagian kertas saring. Ini kemudian ada zat yang naik. Ini menunjukkan metode pemisahan campuran dengan kromatografi. Soal nomor 14. 100 ml alkohol dilarutkan ke dalam 200 ml air. Kadar alkohol dalam larutan alkohol tersebut adalah, kita disuruh menghitung kadar alkohol dalam 200 ml air. Kita harus menghitung. Jadi rumusnya adalah kadar zat dalam campuran itu sama dengan banyaknya zat dibagi banyak campuran zat dikali 100%. Karena kita disuruh mencari kadarnya, sehingga banyaknya zat yang kita cari adalah alkohol, banyaknya adalah 100 ml dibagi dengan banyak campuran zat. Campurannya ada alkoholnya 100 dan airnya 200, jadi 100 ditambah 200 atau sama dengan 100. Nah, ini dikali 100 dulu ya. Berarti 100 dibagi 300 kali 100%. Kita mudahkan, dicoret-coret nolnya menjadi 1/3 dikali 100%, sehingga mendapatkan hasil 3,33%. Ya, ini jawabannya. Sehingga jawabannya nomor 14 adalah yang B. Soal nomor 15. Kadar pengotor dalam biji besi adalah 10%. Banyaknya besi murni dalam 500 gram biji besi tersebut adalah titik-titik gram. Jadi sama ya, kita disuruh mencari kadar pengotor dalam biji besi, di mana kita bisa menggunakan rumus yang seperti tadi. Jadi kadar zat campuran. Kenapa campuran? Karena berasal dari biji besi murni dan juga pengotornya. Itu sama dengan massa zat dibagi dengan massa total, kemudian dikali 100%. Ya, kadar zat campurannya atau kadar pengotornya ada 10% ya. Sama dengan massa zatnya, itu yang kita cari, massa zat dari pengotor itu kita lambangkan dengan X. Kemudian massa totalnya adalah 500 gram. 500. Kemudian dikali 100%. Sama-sama persen di kiri maupun di kanan sama dengan, sehingga kita coret persennya menjadi 10
sama dengan X dibagi 500 kali 100. Ya, kita kali silang ya, karena ini dianggapkan per 1. Karena per 1 kan semua ya bilangan yang dibagi 1 itu tidak usah ditulis. Boleh ditulis atau juga tidak apa. Kemudian kita kali silang. 10 dikali 500 itu menghasilkan 5000. Ini 5, nolnya ada 3, jadi dia 5000. Kemudian sama dengan 1 dikali X, ya jelas X dikali 100, ya akhirnya dapat 100 X. Nah, kita akan mencari X. Berarti kita mudahkan di sini. Nolnya kita coret 2, di sini nolnya kita coret 2. Berarti 1X atau X itu sama dengan 50 ya. Jadi 50 sama dengan 1X. 1X ini bisa kita tulis sebagai X saja, sama dengan 50. Jadi kadar pengotornya itu adalah 10% atau 50 gram. Namun di sini kita disuruh mencari banyaknya besi murni dalam 500 gram biji besi. Berarti dari 500 gram dikurang kadar pengotornya, yaitu 50 gram, sehingga mendapatkan hasil biji besi yang murni adalah 500 dikurang 50, sehingga mendapat 450 gram. Ini jawaban D. 16. Suatu larutan gula mempunyai kadar 40%. Jika banyaknya gula dalam larutan gula tersebut adalah 16 gram, maka banyaknya air dalam larutan gula tersebut adalah titik-titik gram. Jadi sama ya, kita juga disuruh mencari suatu kadar suatu zat. Jadi rumusnya sama seperti tadi ya. Kadar zat dalam campuran itu sama dengan massa zat per massa campuran dikali 100%, di mana di sini kadar dalam campurannya itu adalah 40%. Kemudian massa zatnya 16 dan massa campurannya karena belum diketahui kita tulis sebagai X, kemudian dikali dengan 100%. Kemudian persen-persen ini kita mudahkan menjadi dikali silang 40X sama dengan 16 dikali 100 berarti 1600. 16 dan ditambah nolnya 2. Berarti X nya berapa? Nah, di sini kita bisa mudahkan. 40-nya nolnya 1 dimudahkan. 160 dibagi 4 adalah 40. Jadi di sini massa campurannya adalah X, yaitu 40 gram. Sedangkan kita di sini disuruh mencari massa atau banyaknya air dalam larutan tersebut. Berarti kalau massa campurannya 40 gram dan kita sudah diketahui massa gulanya adalah 16 gram, berapa massa campuran gula dan airnya? Sehingga kita bisa cari massa total sama dengan massa air ditambah dengan massa larutan gula. Massa totalnya sudah kita ketahui, yaitu 40 gram. Sama dengan massa airnya kita belum ketahui. Ya, belum ketahui. Jadi dia X. Dan ditambah dengan massa gula sudah kita ketahui, yaitu 16 gram. 16. Sehingga untuk mencari X kita bawa ke bagian kiri. X sama dengan 40 dikurang 16. Sehingga menghasilkan 24 gram. Jawabannya adalah C. Soal nomor 17. Berikut yang termasuk larutan asam adalah air titik-titik. Nah, di sini mudah ya, larutan asam berarti yang mempunyai sifat masam. Jelas di sini yang benar adalah yang B.
air jeruk. Soal nomor 18. Larutan yang dapat mengubah warna kertas lakmus merah adalah larutan basa. Karena larutan basa dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nomor 19. Larutan A mengubah warna garis pada kertas indikator universal menjadi dari bawah ke atas itu kuning, biru, hijau, dan jingga. Nilai pH larutan A adalah, nah di sini hafalan sedikit, nilai pH-nya adalah 10. Jadi indikator universal ini menunjukkan warna yang spesifik ketika dimasukkan atau digunakan untuk menguji larutan dari mulai asam, netral hingga ke basa. Soal nomor 20. Perhatikan beberapa peristiwa perubahan berikut. Berdasarkan peristiwa tersebut yang termasuk dalam perubahan fisika ditunjukkan oleh nomor, nah berarti perubahan fisika. Ditekankan perubahan fisika itu tidak akan menghasilkan warna, tidak menghasilkan bau, tidak menghasilkan zat baru, dan bukan merupakan hasil proses pembakaran atau fermentasi ya. Jadi kembang api yang terbakar ketika dinyalakan ini perubahan kimia, jadi bukan. Es yang dibiarkan di tempat terbuka akan mencair, ini benar, perubahan fisika. Besi yang berkarat, ini pasti perubahan kimia. Jeruk yang dilarutkan dalam segelas air, ini perubahan fisika. Apel yang dibiarkan di tempat terbuka akan membusuk, berarti dia perubahan kimia, ini bukan. Perubahan fisika. Yang benar adalah 2 dan 4. Sini kita cari 2. Ini 2 dan juga 4. Wah, tidak ada yang memenuhi ya. Kemudian apakah mungkin soalnya ini adalah perubahan kimia? Perubahan kimia itu yang nomor 1, nomor 3 dan 5. 1, 3, 5 adalah perubahan kimia jika perubahan kimia yang ditanyakan. Namun karena perubahan fisika yang ditanyakan, soal ini belum ada jawabannya. Baik, itu pembahasan soal bab 3 mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Semoga bermanfaat dan semangat terus belajarnya.